Persik Kediri akhirnya berhasil mendapatkan 3 poin setelah, mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-0 di mana gol dicetak oleh Eze Seri, dan saya hanya ingin mereview aja untuk pertandingan tadi sesuai apa yang saya lihat dan saya dapatkan dari permainan Persik Kediri dan Persiraja Banda Aceh. Kita putar dulu preview kemarin bahwa yang saya ingin lihat di pertandingan kali ini adalah bagaimana Persik Kediri melanjutkan konsistensinya ya selama 7 pertandingan terakhir. Ini sudah konsisten, tinggal di pertandingan kali ini bagaimana. Dan untuk Persiraja Banda Aceh yang preview kemarin saya sudah katakan, apakah pelatih dari Persiraja Banda Aceh berani bermain terbuka menghadapi Persik Kediri? Nah, kita langsung aja masuk di babak pertama. Di babak pertama, Persik Kediri langsung memberikan tekanan dari boleh dikatakan menit-menit awal lah ya, melakukan pressing, benar-benar tidak mengasih ruang kepada pemain Persiraja Banda Aceh untuk membawa bola. Dan yang saya lihat bahwa ketika Persik Kediri melakukan tekanan, pertahanan dari Persiraja Banda Aceh itu ada 5 back, ya, ada 5 back dan meninggalkan 2 gelandang bertahan, 1 pemain tengah dan meninggalkan Zarza sebagai target man. Jadi saat Persik Kediri mencoba melakukan tekanan, itu kan sebenarnya yang saya lihat adalah Faris Aditama dan Fahmi dan juga Makado ya dan juga EJ. 4 pemain ini aja yang banyak melakukan variatif serangan lah yang membantu variasi serangan Persik Kediri. Nah, ini pertanyaan saya, kenapa harus memakai 5 back di belakang dari Persiraja Banda Aceh? Karena yang menjadi target man ini dari Persik Kediri sebenarnya hanya EJ. Dan untuk 4 pertahanan saja sebenarnya sudah cukup. Saya melihat permainan Persiraja Banda Aceh. Kenapa saya bisa berani ngomong seperti ini? Karena saya sudah melihat Persiraja Banda Aceh kemarin saat lawan Persebaya Surabaya di babak pertama itu memakai skema 4-2-3-1 dan itu sangat berjalan. Di saat Persiraja Banda Aceh berani bermain terbuka dan melakukan pressing sampai keluar. Ya, jadi bermain terbuka itu artinya bahwa pemain Persiraja Banda Aceh berani melakukan pressing hingga keluar, gak hanya bertahan di area setengah lapangan ke belakang. Nah, ini lawan Persik Kediri, justru yang saya lihat Persiraja Banda Aceh benar-benar totalitas defensif. Jadi hanya mengandalkan serangan balik jika bisa dilakukan. Dan Persik Kediri seperti yang sudah saya katakan di preview, Persik Kediri ini permainannya yaitu bola possession. Jadi untuk mengandalkan serangan balik menghadapi Persik Kediri itu sangat sulit karena permainan dari Persik Kediri ini lebih ball possession, sabar untuk membangun serangan. Dan permainan dari Persik Kediri yang kita lihat ya, itu ada Faris Aditama di kiri ya, Fahmi juga akhirnya dimainkan dari awal di sebelah kanan dan EJ dan Makado aja yang membantu penyerangan. Jadi boleh dikatakan saat Persik Kediri membangun serangan itu hanya ada 4 pemain yang terlihat benar-benar berkontribusi lah dan juga dibantu dari Ibrahim Sanjaya di kiri dan Agil di kanan. Berapa kali aja membantu support ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika Persik Kediri atau Persik Kediri membangun serangan, melakukan tekanan dan Persiraja Banda Aceh hanya menunggu atau defensif gitu ya, bertahan karena sampai 5 pertahanan, 5 back di belakang. Itu sebenarnya saya sudah di dalam hati sudah mengatakan bahwa ini tinggal nunggu Persiraja Banda Aceh kemasukan. Dan kembali lagi Persiraja Banda Aceh ini kena penalti ya yang dilakukan dari pemain Persiraja Banda Aceh terhadap Faris Aditama yang melakukan intercept nih. Faris Aditama ingin membawa bola. Tapi yang terjadi apa? Bahwa ketika Persiraja bermain defensif, justru hal-hal seperti ini sering terjadi jika suatu tim totalitas bertahan. Contoh seperti kemarin lawan Persebaya Surabaya, Persiraja Banda Aceh di babak pertama sudah bagus, di babak kedua lebih bertahan dan akhirnya penalti kembali diberikan untuk Persebaya Surabaya ya yang melanggar Supriyadi pemain Persebaya. Dan saat ini melawan Persik Kediri juga sama terjadi, yaitu penalti kembali didapatkan oleh musuh dan di sini EJ berhasil mengeksekusi menjadi gol. Jadi yang saya ambil pelajaran ya untuk Persiraja Banda Aceh ketika melakukan pertahanan yang totalitas, ya resikonya seperti ini, banyak terjadi pelanggaran atau pahit-pahitnya ya penalti karena sudah terbukti di 2 pertandingan secara berturut-turut Persiraja Banda Aceh memberi penalti kepada musuh. Ini sudah terbukti ya, 2 pertandingan secara berturut-turut. Dan permainan dari Persik Kediri yang saya lihat adalah konsistensi ya, karena banyak sekali melakukan bola possession, jadi dari babak pertama bahkan sampai babak kedua ya Persik Kediri lebih mendominasi, melakukan serangan, bola possession lebih bagus. Tapi yang saya belum lihat adalah bagaimana Merwin secara adaptasi dengan permainan Persik Kediri. Di pertandingan kali ini ya, Merwin kalau saya lihat kontribusinya walaupun
kalau boleh dikatakan sebagai pemain gelandang yang lebih cenderung bertahan ya, dengan Taufik juga sama. Tapi berapa kali ada miskom dengan Taufik, pemain tengah dari Persik Kediri. Ketika Persiraja membangun serangan, berapa kali saya melihat Taufik dan Merwin seperti belum klop. Siapa yang akan melakukan pressing, siapa yang harusnya lebih bertahan. Ini berapa kali saya lihat di mana Taufik sedikit bingung dengan gerakan dari Merwin. Mau pressing apa enggak, akhirnya dibiarkan dari pemain Persiraja Banda Aceh membawa bola. Akhirnya Taufik langsung mengepressing. Nah, ini yang saya katakan hal-hal kecil seperti ini Merwin harus cepat beradaptasi lagi dan lebih mengerti bagaimana Taufik atau Makado cara bermainnya ini lebih maunya apa gitu loh yang saya ingin lihat. Kalian bisa cek di replaynya menit ke-45 babak pertama ya, menit 45 itu Taufik terlihat seperti ingin mengatakan kepada Merwin ini yang mau ngepressing siapa, karena tugasnya Taufik ini kan sebenarnya menjaga sektor gelandang bertahan yang real ya, yang benar-benar gelandang bertahan, tapi justru Taufik yang banyak sampai keluar membantu pressing. Nah, ini yang jangan sampai terjadi hal-hal kecil seperti ini untuk next pertandingannya ketika berhadapan dengan musuh yang juga bermain terbuka. Ini sangat resiko jika Merwin nggak cepat beradaptasi lagi. Dan saat melakukan penyerangan juga untuk Merwin kontribusinya juga nggak terlalu terlihat kalau menurut saya. Banyak sekali pergerakan tanpa bola oke dari Merwin. Tapi untuk melakukan tektok-tektok dengan pemain sayap Persik Kediri saat membangun serangan, ini justru memang terlihat Makado. Maka dari itu ketika Persik Kediri ya di babak pertama membangun serangan, berapa kali boleh dikatakan selalu kandas ya. Serangan dari Persik Kediri selalu kandas karena ketika Makado membawa bola tidak ada backup-nya lagi, dan ini harus dipelajari juga oleh Marwin. Ketika Makado membawa bola ya playmaker-nya, ini Marwin harus membackup Makado. Ketika Makado kehilangan bola, jadi ada backup-nya. Ini yang saya belum lihat Persik Kediri di babak pertama. Langsung kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua, saya ingin melihat bagaimana Persiraja Banda Aceh apakah mengubah formasinya, apa strateginya. Tapi yang saya lihat adalah hanya pergantian pemain saja ya dari Persiraja Banda Aceh, dan dari babak pertama itu tidak ada peluang ya dari Persik Kediri yang saya lihat. Benar-benar presentase untuk terjadinya gol untuk Persiraja Banda Aceh itu nol. Dan di babak kedua itu ada satu peluang yang cukup baik ya, shoot yang dilakukan dari luar kotak penalti tapi bolanya masih di samping gawang sebelah kiri kanannya kipernya Persik. Dan di babak kedua setelah peluang satu itu dari Persiraja Banda Aceh, sisanya nggak ada lagi peluang yang benar-benar berbahaya untuk terjadi gol. Jadi peluang untuk Persiraja Banda Aceh ya, peluang golnya di pertandingan kali ini itu hanya satu aja. Dan ini tentunya kan variasi serangan dari Persiraja Banda Aceh yang memang minim yang saya lihat. Di babak kedua pun juga sama, tidak banyak melakukan formasi atau strategi yang dilakukan oleh pelatih Persiraja. Walaupun banyak lebih berani untuk membawa bola ya pemain dari Persiraja Banda Aceh, terutama di sayap sebelah kiri ini beberapa kali Persiraja Banda Aceh berusaha membangun penyerangan dari sebelah kiri. Tapi ya setelah membangun serangan berapa kali putus karena pemain tengah memang di sini tidak banyak mensupport, dan Zarza juga sebagai target man supportnya sedikit ya. Jadi Zarza ini yang pergerakannya boleh dikatakan gampang diantisipasi oleh ada Arthur ya di belakang dan juga Krishna ya. Jadi ini berapa kali serangan dari Persiraja Banda Aceh justru putus. Dan Persik Kediri di babak kedua ini tetap bermain ngegas ya, walaupun di sini permainan lebih condong di sayap ya. Mungkin ada Faris Aditama yang akhirnya diganti oleh Adi Nugroho dan Fahmi di sebelah kanan yang akhirnya diganti oleh pemain baru ya kalau nggak salah. Jadi di Persik Kediri juga di babak kedua tidak banyak melakukan ball possession lagi, banyak passing-passing ke pemain area sayap, dan peluang dari Persik Kediri juga sebenarnya di babak kedua lebih sedikit ketimbang di babak pertama. Kalau di babak kedua ini berapa kali aja peluang dari EJ yang langsung bisa memberikan gol, dan yang saya lihat adalah pemain sayapnya dari Persik Kediri juga sudah bagus memberikan support kepada EJ, tapi berapa kali passing-passing long ball yang diberikan kepada EJ itu bolanya nggak sampai ya. Dan Adi Nugroho yang proses golnya EJ kedua itu juga melakukan umpan long ballnya sebenarnya lemah ya, tapi kena deflection oleh pertahanan dari Persiraja Banda Aceh dan bolanya justru naik sampai di depan kakinya dari EJ dan langsung memberikan shoot dan gol. Jadi yang saya katakan bahwa memberikan support kepada EJ itu bagian dari variasi serangan itu sudah bagus. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana kreativitas dari pemain sayap Persik Kediri untuk lebih berani lagi melakukan
boleh dibilang egois dikit itu nggak masalah ya kalau misalkan emang posisi untuk melakukan shoot emang ideal ya, dan ini berapa kali saya nggak melihat. Dan Faris Aditama di pertandingan kali ini itu justru lebih baik lagi ya. Jadi 4 pertandingan secara berturut-turut Faris Aditama bermain bagus. Ada satu peluang dari Faris Aditama yang headingannya masih bisa ditangkap oleh kiper Persiraja Banda Aceh di babak pertama, dan penalti dari Persik Kediri juga berkat dari Faris Aditama ya yang dilanggar di area kotak penalti Persiraja. Jadi boleh dikatakan Persik Kediri secara permainan sudah konsisten, sudah bagus, variasi serangannya sudah bagus, membantu serangannya sudah bagus. Paling evaluasi yang bisa saya dapatkan dari Persik Kediri di pertandingan kali ini bahwa penampilan Merwin yang mungkin lebih bisa cepat lagi beradaptasi ya, karena kalau seperti ini terus takutnya bisa tergantikan posisinya oleh pemain lainnya ya, karena kan persaingan di pemain tengah Persik Kediri juga ketat ya pastinya. Lalu yang kedua adalah pemain sayap lebih berani lagi, sedikit egois, nggak masalah asalkan memang ideal untuk melakukan shoot setelah melakukan intercept ya, karena beberapa kali setelah berhasil melakukan intercept justru memberikan umpan kepada EC yang justru malah nggak berhasil gitu loh, bolanya nggak sampai di atas kepalanya EC gitu loh, jadi bisa dimanfaatkan untuk melakukan shoot karena lebih persentase tinggi terciptanya gol lebih tinggi ya ketimbang memberikan umpan yang masih 50-50, dan juga bisa corner kick juga hasilnya ya. Jadi lebih berani lagi untuk pemain sayapnya, egois sedikit nggak masalah untuk melakukan shoot yang ideal posisinya. Dan untuk Persiraja Banda Aceh, evaluasinya tetap sama seperti di review-review kemarin. Di pertandingan kali ini nggak bermain terbuka, tetap bermain defensif. Di babak pertama juga terlihat, dan di babak kedua walaupun banyak pemain yang berani mengontrol bola, tapi secara penyerangan dari Persiraja Banda Aceh juga belum terlalu terlihat terorganisir ya, dan Bruno Dilba juga nggak dimainkan. Jadi terlihat kosong di lini tengah dari Persiraja Banda Aceh. Jadi ini bisa dievaluasi juga. Karena jika ingin bertahan seperti ini terus, Persiraja Banda Aceh kan harus keluar dari zona degradasi, harus mencari kemenangan. Peluang golnya harus ditingkatkan lagi. Maka dari itu jangan terlalu banyak bermain defensif ya, sampai 5 pack lah boleh dikatakan. Karena sekarang fokus Persiraja Banda Aceh kan tinggal dua, mau tetap fokus untuk keluar dari zona degradasi atau hanya ingin menampilkan permainan yang terbaik aja di sisa pertandingan kali ini, dengan arti Persiraja Banda Aceh ya tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi. Kan pilihannya hanya dua, dan ini kan masih ada peluang terbuka Persiraja Banda Aceh, masih ada harapan untuk keluar dari zona degradasi sebenarnya. Tapi dengan permainan seperti ini justru tidak terlihat Persiraja Banda Aceh seperti ingin melakukan kemenangan gitu loh, dengan melihat defensifnya dan cara melakukan serangannya yang terlihat tidak terorganisir, yang hanya mengandalkan skill individu dari pemain sayap. Jadi itu aja evaluasi yang aku bisa berikan untuk pertandingan Persik Kediri dan Persiraja Banda Aceh. Selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin. Jadi tetap konsisten, karena ini sudah 8 pertandingan secara berturut-turut permainan dari Persik Kediri konsisten ya, walaupun kemarin kalah 2-1 dari Persija, tapi sudah konsisten permainannya, dan ini sudah dibuktikan untuk Persik Kediri. Dan untuk Persiraja Banda Aceh, tetap semangat, motivasi, visi dan misi para pemain dari Persiraja Banda Aceh tetap masih terlihat kuat, power, jadi itu sangat luar biasa. Jadikan modal untuk pertandingan kedepannya, untuk pelatih semoga lebih berani lagi untuk Persiraja bermain terbuka, karena para pemain sebenarnya secara visi dan misi itu terlihat memang masih ada ya, masih power. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir, respect buat kalian, nanti kita ketemu di preview, review, atau prediksi skor selanjutnya. See you.